lagi dengan Miss Rosa di video pembelajaran grade 3. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Jika teman-teman sudah siap, yuk silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Silakan disimak ya. Oke teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah energi alternatif. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss Rosa akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tapi Miss Rosa berharap setelah menonton video pembelajaran hari ini, teman-teman dapat menuliskan informasi mengenai energi alternatif, lalu membuat kalimat dengan kosakata tentang energi alternatif, menghias gambar dengan garis, bidang, dan warna, lalu menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain. Oke, teman-teman, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat diperbarui. Nah, kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi. Jika digunakan terus-menerus, sumber energi itu akan habis. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Nah, proses pembentukan energi alternatif ini memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Nah, bagaimana ya cara memanfaatkan sumber energi tersebut? Yuk kita lihat video berikut ini. Check it out! Seperti yang telah kamu ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semuanya itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Dan juga akan ada sumber daya yang akan habis, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang. Masih ingat kan gimana caranya mendapatkan minyak bumi? Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Yuk kita lihat gimana sumber energi alternatif tadi dapat membantu dalam keseharian kita. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan, dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari?
Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas. Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Sumber energi alternatif lainnya. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar. Berbeda dari solar yang diperoleh dari minyak bumi, biodiesel diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah kelapa, kedelai, sawit, jarak, dan bunga matahari. Biogas adalah bahan bakar pengganti gas untuk keperluan rumah tangga. Biogas berperan sebagai pengganti minyak tanah yang didapat dari minyak bumi. Biogas berasal dari kotoran hewan serta limbah pertanian. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian energi alternatif dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Ada beberapa contoh energi alternatif seperti berikut ini. Yang pertama, energi matahari. Sumber energi yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Energi surya merupakan energi yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah air. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Gerak air merupakan salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah angin atau bayu. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Zaman dulu angin memang sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Pembangkit listrik tenaga bayu mengubah gerak angin menjadi energi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Energi angin juga merupakan energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari dalam bumi. Energi dihasilkan dari aktivitas tektonik yang terjadi di dalam bumi. Panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang paling bersih. Jauh lebih bersih dari sumber energi fosil yang menimbulkan polusi. Namun pembangunan pembangkit listrik geotermal memerlukan biaya yang besar, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Energi yang kelima adalah briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau patok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak.
Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket juga mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Yang keenam adalah energi biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah dan kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contoh biogas. Gas dari limbah kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sedangkan sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, demikian tadi beberapa contoh energi alternatif yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan cara memanfaatkan sumber energi? Salah satunya adalah sumber energi angin. Apakah kalian pernah berwisata ke pantai? Kalau pernah, apa yang kalian rasakan ketika berada di pantai? Ya, tentunya kalian akan merasakan embusan angin yang terasa kencang. Nah, embusan angin ini biasanya dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Apakah kalian tahu manfaat lain dari angin? Ya, ternyata sumber pembangkit listrik tenaga bayu itu berasal dari embusan angin. PLTB ini biasanya dibangun di daerah pantai, bahkan di daerah pegunungan. Gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Nah, PLTB ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satunya kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada, penggunaan angin, tidak menghasilkan limbah beracun atau berbahaya tanpa mencemari lingkungan. Dan PLTB memiliki dampak negatifnya. Yang pertama, adanya polusi udara dari putaran kincir angin, terdapat gangguan sinyal televisi, bahkan turbin angin dapat menjadi ancaman bagi kehidupan hewan liar, seperti pada hewan burung, bahkan kelelawar, dapat terbunuh atau terluka jika terbang ke arah turbin tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira di mana ya PLTB yang terbesar di Indonesia? Pasti kalian pengen tahu kan? Yuk, kalau gitu kita simak video berikut ini. Check it out! Pembangkit listrik tenaga bayu atau yang sering disebut dengan PLTB merupakan salah satu teknologi mutakhir di zaman ini. Indonesia akhirnya memiliki sebuah PLTB yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng, Rapang, atau lebih dikenal dengan Sidrap, Sulawesi Selatan, di sebelah utara ibu kota Provinsi Makassar. Jika menggunakan transportasi darat, menuju ke PLTB Sidrap memiliki jarak tempuh sekitar 170 km dari pusat kota Makassar dan waktu tempuh perjalanan sekitar 3 jam 30 menit. For your information, PLTB Sidrap ini merupakan proyek pembangkit listrik bertenaga angin pertama di Indonesia dan merupakan PLTB terbesar se-Asia Tenggara yang memiliki luas lahan kurang lebih 100 hektar. Wah, hebat sekali ya! Kincir angin itu memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling yang dihubungkan dengan suatu sumbu, di mana sumbu itu terhubung dengan generator. Pada saat baling-baling itu memutar sumbu, di dalam nasal atau di dalam rumah turbin itu akan ada seperangkat gear yang mempercepat putaran generator sehingga tercapai kecepatan yang diperlukan untuk memproduksi listrik. Sebenarnya putaran baling-baling yang tampak di luar itu tidak terlalu cepat, hanya 15-20 rpm. Namun di dalam generatornya sendiri itu akan dipercepat sampai kecepatan di atas 800 rpm yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Jadi untuk satu kincir itu dia bisa menghasilkan 2,5 megawatt. Fungsi dari PLTB ini adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, gas, dan batu bara,
Sehingga Indonesia terus mengembangkan energi terbarukan seperti memanfaatkan tenaga angin dan juga matahari. PLTB yang tepatnya terletak di Desa Mati Rotasi dan Desa Lainungan Tengah ini telah mencapai 97% dari progres pembangunan. Dan pada tanggal 1 Maret 2018 lalu, PLTB Sidrap menjalani pengujian pengoperasian dan berlangsung lancar tanpa masalah. Memiliki 30 wind turbine generator, PLTB ini dapat menghasilkan listrik sebesar 75 MW dan diproyeksikan mampu mengalirkan listrik ke sekitar 800.000 rumah di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa banget nih. Selain dari sisi pembangunan, proyek PLTB Sidrap ini juga mampu menyediakan sekitar 200 lowongan pekerjaan di bidang teknik sipil. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa pertama mereka tidak dirugikan, pemilik lahan dan sebagainya mereka tidak dirugikan. Yang kedua, kami bersama investor meyakinkan mereka bahwa nanti mereka akan mendapatkan manfaat yang cukup besar. Manfaat terutama dari manfaat bergeraknya ekonomi lokal mereka dengan kehadiran proyek. Tinggal kami nanti juga akan berencana bekerja sama dengan perusahaan ini bagaimana memberdayakan masyarakat lokal agar supaya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dan lain-lain atas kehadiran proyek ini. Dan yang menarik adalah pemerintah Kabupaten Sidrap menyatakan PLTB ini sebagai lokasi kunjungan wisata karena kincir angin raksasa ini dinilai sangat ikonik. Lokasinya yang berada di atas bukit juga menyajikan pemandangan yang indah. Wih, keren nih! Tidak hanya bermanfaat, PLTB Sidrap ini ternyata Instagramable juga ya. Semoga proyek seharga 1,99 triliun rupiah ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu dong PLTB terbesar di Indonesia? Ya, PLTB Sidrap letaknya di Sulawesi Selatan. Oke, kalau gitu, yuk kita lanjut ke materi tentang hak dan kewajiban bermain. Menikmati energi yang tersedia adalah hak semua orang. Mereka juga berkewajiban menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Misalnya, hak dan kewajiban ketika bermain. Contoh, hak ketika bermain yaitu kalian berhak diberikan waktu bermain oleh orang tua, bermain dengan siapa saja, bahkan mendapat giliran ketika bermain. Dan berkewajiban ketika bermain yaitu tidak lupa waktu ketika bermain, memberi kesempatan setiap orang untuk bermain dengan jujur, bahkan setelah bermain kalian harus berkewajiban menjaga kebersihan tempat bermain tersebut. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut di halaman 65 itu tentang gambar imajinatif. Nah, sumber energi alternatif itu berasal dari alam. Selain menjadi sumber energi, bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi membuat gambar. Ada bentuk matahari, angin, bahkan ombak. Nah, apakah kalian masih ingat mengenai unsur-unsur gambar? Salah satunya apa ya? Ya, betul. Salah satu unsur-unsur gambar yaitu adalah garis, ada warna, dan ada bidang. Nah, untuk menghias gambar, kalian harus menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat. Ya, oke, silakan kalian menghias gambar yang ada di halaman 66 dengan adanya unsur garis, bidang, dan warna. Hiasilah sesuai imajinasimu. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian. Sampai di sini, any question? Nah, kalau ada pertanyaan, disimpan dulu ya. Nanti ketika Zoom meeting di kelas masing-masing, silakan kalian tanyakan ke guru kelas masing-masing. Oke, teman-teman. Thanks for your attention. See you next time. Bye.